Iya, iya, iya. Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur. Sore ini kami datang. Kami ingin tahu nih, Pak Ketua orang hebat. Biasa. Dan orang tahu. Kira-kira seperti apa perjalanan masa kecil Pak Ketua, terus melewati karya-karya, suka dukanya, diceritakan kepada kita supaya bisa menjadi inspirasi kita. Pak Ketua sekarang di Flores Timur kita tahu Pak Ketua orang hebat. Nah, bagaimana perjalanan sebelumnya itu Pak Ketua, dari masa kecil lalu melewati semuanya itu, bisa diceritakan? Baik, ini belum hebat nih. Oke. Oke, baik. Ini pertanyaan mirip dengan kemarin di acaranya Karya Baru. Oh iya. Nah, Saya ikut kemarin. anak muda di sini yang Sorry ya. menggelar acara menurut saya inspiratif, dan memang pertanyaan ini adalah sebagaimana bentuk untuk kita berefleksi. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini sesungguhnya itu dia tidak terlepas dari apa yang kita alami waktu kecil. Jadi sampai seperti hari ini memang kalau saya mau ceritakan itu sangat menyentuh, karena saya kecil itu memang ya tidak sama seperti teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain mungkin punya bapak, punya mama, punya orang tua lengkap lah. Nah, yang mana kalau mau makan apa saja pasti disiapkan, mau minum apa saja pasti diberi, mau minta apa saja pasti dipenuhi. Nah, pulang sekolah pas makanan sudah siap, pakaian pasti sudah dicuci, dan saya tidak alami itu. Gitu. Saya tidak mengalami itu, sehingga memang dari kecil saya sudah terlatih untuk mandiri. Bagaimana bertahan hidup sendiri dengan nenek, lalu ya saya juga terbantu untuk bisa melanjutkan napas kehidupan itu dengan orang lain, dengan teman, dan itu mungkin banyak yang tidak tahu. Itu di usia berapa tuh? Dari SD memang. Dari SD. Saya dari SD memang itu sudah hidup mandiri, sudah sendiri, dan bahkan kemarin saya bermemori itu bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin. Saya bilang saya dulu kecil itu kalau ada sore-sore hari ada olahraga main volley, saya biasanya yang paling cepat untuk ambil net, ambil lefri, lalu ikat net, dan tugas saya itu adalah menjaga bola. Jadi saat orang-orang besar main bola voli, saya lah yang anak-anak yang paling rajin untuk menunggu bola itu dan mengambil bola itu untuk memberi ke mereka. Dan itu tugas saya hampir setiap sore. Bahkan ada aktivitas masa kecil waktu itu kami biasa tembak kelelawar. Nah, itu tugas saya apa? Tugas saya itu memilih batu, mengisi di dalam tempat itu, lalu pikul, dan itu saya serahkan kepada orang-orang dewasa yang nanti untuk tembaknya. Jadi ya memang saya waktu itu kalau saya tidak malu, saya katakan bahwa saya jadi pesuruh. Saya bisa menjadi budak. Tapi itu apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah bagaimana saya bisa bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih senior. Dan kalau saya tarik dengan kondisi hari ini, Pak Eman, ya saya terpilih menjadi Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur itu di usia 34 tahun. Itu termuda di seluruh PGRI Kabupaten di Indonesia. Dan siapa saja yang saya pimpin? Yang saya pimpin ini orang-orang tua semua. Pengawas kepala sekolah itu dengan usia sudah di 50-an tahun, mau 60. Lalu kepala sekolah semua. Tapi ya saya bukan mengukur diri sendiri, tapi saya pikir 1 tahun kita bersama ini, beberapa hal kita lakukan itu berhasil. Dan ini mungkin dianggap biasa, tapi menurut saya punya korelasi yang sangat kuat. Bagaimana di masa kecil itu saya sudah bisa bergaul dengan orang yang lebih besar dari saya, dan hari ini saya bisa memimpin PGRI itu di usia saya yang masih sangat muda, dan orang-orang yang saya pimpin itu orang-orang yang sudah usia, ada yang status bapak bahkan, karena bapak saya usia saja 50-an, sama dengan
yang kita pimpin. Jadi itu punya korelasi yang sangat kuat. Lalu yang berikut, kalau Pak Eman ingat dulu di sekolah itu biasanya pemilihan ketua kelas. Ketua kelas. Dan banyak yang menolak karena ketua kelas itu pasti akan disuruh ambil kapur, panggil guru, hapus papan. Saya dari SD, SMP, SMA itu ketua kelas semua. Ketua kelas. Ranking juga. Ranking juga. Jadi saya pikir dia punya korelasi semua. Di kuliah juga sama. Lalu kalau di kuliah ini ada catatan. Kalau di SMP, SMA itu kita selain ketua kelas terlibat juga di OSIS. Walaupun di SMP SMA saya hanya sampai di wakil ketua OSIS, tidak menjadi ketua OSIS. Di kuliah pun demikian. Kuliah saya di Himpros Bio itu jadi sekretaris. Lalu di mana di Kupang, Unbira Kupang. Nah, lalu di Senat FKIP itu saya jadi wakil ketua Senat. Lalu kalau di universitas untuk jabatan secara organisasi yang tertinggi, waktu itu menurut saya itu adalah sekretaris BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Itu tingkat universitas. Yang mana kalau saya tidak wisuda waktu itu mungkin berpeluang menjadi ketua Senat di Unika Kupang. Hanya kita wisuda lebih cepat karena saya kuliah 3,5 tahun saya. Masuk ke 2005 di bulan September, Maret 2008 itu saya sudah diwisuda dan cum laude dengan prestasi terbaik di FKIP Unika Kupang waktu itu. Kami sempat terima penghargaan dan mendapat kesempatan ketemu dengan Pak Gubernur mestinya, Pak Frans Leburai waktu itu, tapi beliau ada tugas di ND sehingga kami ketemu dengan Pak Eston Funai waktu itu. Jadi berikut di kampus juga sama, kita terlibat di organisasi. Saya pertama kali itu masuk organisasi mahasiswa Katolik di Selatan Tuka Kupang, Apirenya Rosari. Lalu setelah ikut Apirenya, kami kemudian, ya ini catatan sejarah, menginisiasi untuk terbentuknya Ikatan Mahasiswa Witiama IMB sampai hari ini. Itu penggagas tahun berapa itu? Tahun 2006 2007 kalau awal berdirinya. Awal berdirinya. Nah, jadi kami menjadi penginisiatif. Kalau di Witiama ini termasuk Ampuru, lalu mereka. Ambuga mereka kemudian. Oh, kemudian. Iya, Ambuga masih angkatan Pak Maksimal. Yang kami inisiatif itu waktu itu. Jadi selain organisasi lokal, saya juga masuk di organisasi yang dibentuk oleh almarhum Pak Frans Leburaya, yaitu di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Saya juga ikut, tapi waktu itu sudah di pertengahan semester, di pertengahan mau kuliah, sehingga waktu di wisuda itu kita masih awal-awal masuk, sehingga proses lanjutan ke organisasi yang atasnya tidak ini. Nah, kembali ke Flores Timur. Jadi ini kalau mau ditanyakan tentang pengalaman di kehidupan berorganisasi, memang saya melewati yang paling bawah. Datang di Flores Timur, saya melihat semua yang terjadi, ada ketidakadilan, tetapi kita tidak punya ruang untuk menyatakan protes atau semacam menyampaikan pandangan berkaitan dengan hal-hal yang menurut kita tidak adil terhadap buruh. Sehingga saya 2011 itu saya berinisiatif untuk kemudian membentuk satu forum, namanya Forum Peduli Pendidikan Flores Timur waktu itu. Dan sampai hari ini mungkin banyak yang tidak tahu bahwa organisasi itu saya sendiri yang ketua, pokoknya saya urus sendiri, tapi atas nama organisasi. Lalu kemudian Forum Peduli Pendidikan Flores Timur, rekam digitalnya masih ada juga tuh. Jadi banyak hal yang kita kritisi juga waktu itu. Proses berjalan dalam satu forum, saya menemukan ada guru yang sangat kritis juga waktu itu. Saya masih ingat namanya Valentinus Balaklaton. Sudah saya ajak dia, saya bilang, teman, masuk di satu lembaga, saya bilang begitu. Ada sebuah lembaga pendidikan yang bergerak di dunia, lembaga pendidikan yang bergerak di dunia pendidikan. Kalau mau saya tawarkan jadi sekretaris, saya bilang gitu. Cuma oke, saya mau. Akhirnya organisasi itu kemudian punya kepengurusan, namun tidak bertahan waktu itu. Lalu setelah itu saya dimutasi ke Demo Pagong waktu itu. Di sana saya menggagas berdirinya PGRI di cabang Demo Pagong, karena cabang Demo Pagong ini baru saja pisah dari Larantuka dan belum punya kepengurusan. Sehingga saya terpilih di 2013 itu menjadi sekretaris PGRI cabang Demo Pagong. Lalu proses terus berjalan. 2015 itu saya terpilih jadi ketua Agupena. Itu juga bukan sekedar terpilih karena organisasinya sudah ada, tapi kita menggagas organisasi itu di
Flores Timur, tepatnya tanggal 1 Maret 2015 waktu itu. Di Aula SMA Negeri 1 Larantuka, ada 26 guru hadir waktu itu. Kami bentuk dan saya setelah aklamasi terpilih. 2016 saya fight maju di sekretaris PGRI Kabupaten. Dan menang telak waktu itu. Saya dengan, kalau tidak salah dengan Pasil Witin waktu pemilihan itu. Dan menang telak waktu itu. Walaupun prosesnya tidak berjalan maksimal waktu itu, tetapi ya saya juga belajar sendiri. Dan 2015-2016 masih dalam posisi sebagai Ketua GPNA Flores Timur, kita lakukan banyak hal. Teman-teman juga bisa diakses lah di Google GPNA Flores Timur, itu dia punya catatan juga cukup banyak kegiatan. Dan kemarin itu sebenarnya ruang yang juga cukup pas untuk kita bisa bukan merebut, tidak, tapi mengambil peluang ini untuk bisa kita buat lebih baik. Karena ya saya pikir berorganisasi itu sudah pada hobi, passion sudah, bukan karena mau gila jabatan atau inginkan jabatan, tapi memang itu sebagai bagian dari hobi. Sehingga tepat di 20 Desember 2021 kemarin ya, 2020 kemarin kita terpilih menjadi ketua PGRI Kabupaten Flores Timur itu. Dan bukan itu jabatan yang hadiah atau diberikan saja, tapi memang dipilih secara demokrasi oleh ketua-ketua cabang se-Kabupaten Flores Timur. Jadi apa yang mau saya sampaikan ini, poinnya adalah bahwa memang saya dari kecil itu tidak merasakan yang pada umumnya teman-teman lain merasakan. Jadi saya punya kekuatan itu juga termasuk pertemanan ini. Ada eman mereka semua, teman-teman yang lain, kan kita tidak saling kenal sebelumnya. Tapi saya biasanya akan mengikat lebih kuat kepada siapa saja yang punya niat-niat baik untuk kita berjuang, berproses bersama. Menurut saya pertanyaan ini akan saya kenang lah bahwa proses sampai hari ini sebenarnya tidak mudah. Gitu. Jadi dari kecil sudah ada rasa kepercayaan diri. Iya. Kemandirian itu sudah ada sampai pada tahap ini, Pak Maksi. Sekarang ini kan di Flores Timur ini banyak orang muda memang. Muda. Tapi salah satunya dari Pak Maksi dengan usia 34 tahun sudah memimpin. Sekarang 35. Oh, 35. Nah, sudah memimpin ini satu kabupaten Flores Timur dengan puluhan ribu guru ya. Itu bagaimana ini Pak Maksi bisa memanage waktu sebagai seorang guru, lalu sebagai ketua PGRI ini? Kira-kira manajemen waktunya seperti apa? Iya, jadi kemarin saya coba juga sampaikan di forum kami kemarin terkaitan dengan manajemen waktu. Saya biasa tuh punya buku agenda ini. Saya biasa punya buku agenda. Jadi buku agenda ini dia mencatat hal-hal yang akan kita lakukan. Jadi misalnya besok aktivitas apa saja yang akan saya lakukan, itu malam saya sudah catatkan di buku agenda. Dan saya akan memprioritaskan mana, lalu di bagian mana yang saya tidak bisa hadir, saya akan melakukan apa begitu. Nah, jadi contoh misalnya di sekolah, banyak teman yang melihat, wah Pak Maksi ini banyak waktu di luar, di sekolah bagaimana nih? Nah, di sekolah ini kan saya posisi wakil kepala sekolah. Dengan 12 jam itu sudah terisi. Di SMP Negeri 1 Lowolema. Ya. Lalu di sekolah itu tugas jam mengajar itu sedikit. Saya hanya memegang kelas 8 saja. Lalu kalau saya tidak ada aktivitas di luar, pasti saya di sekolah. Itu tidak mungkin saya tidak sekolah. Jadi saya tidak ke sekolah itu pada saat memang saya ada aktivitas di luar yang memang juga berhubungan dengan pendidikan. Saya hampir tidak pernah izin dengan urusan di luar pendidikan lalu meninggal ke sekolah. Itu. Jadi agenda itu menurut saya sangat penting. Jadi di sekolah seperti biasa kita akan masuk kelas lalu menyelesaikan mata pelajaran, dan memang bisa dicek semua aktivitas atau tahapan-tahapan pembelajaran, penilaian, evaluasi dan sebagainya itu saya lakukan sama seperti teman-teman guru yang lain. Karena begini gitu. Pak Maksi, banyak teman-teman guru kita yang Maksi ini sebentar lagi kita lihat dia di Solor, sebentar lagi ada kegiatan guru penggerak, sebentar lagi dia ke sini, ada diundang ke sebagai narasumber. Itu yang kita sebagai guru-guru muda ini manajemen waktunya itu. Jadi salah satu ini dengan agenda itu. Jadi misalnya besok kita akan buat apa saja, kita sudah bisa menuliskan itu.
Saya kasih contoh kemarin, itu saya sampaikan waktu kemarin saya hadir di sini. Sebelum pertemuan ini, teman-teman, pagi jam 8:30 itu saya di dinas PKO. Itu bersama dengan pengawas sekolah menengah mereka semua. Lalu jam 11 itu saya tinggalkan dinas PKO, saya ke kantor koperasi. Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang juga mengurus guru. KPRI. Kebetulan saya lupa tadi, saya sekarang juga selain sebagai ketua PGRI tapi juga sekretaris umum. Oh iya. Sekretaris umum Koperasi Pegawai Republik Indonesia untuk Kabupaten Flores Timur. Menyelesaikan rapat Menghadiri di situ. acara itu juga. Menghadiri acara di situ sampai jam 1. Jam 1 saya nyebrang dari sana, lalu sampai di sini saya istirahat sebentar, langsung ke atas. Jadi itu apa yang kita lakukan besok itu semacam kita sudah buat simulasinya, simulasi pergerakan kita, dan itu saya sudah mengalami sekian kali. Kemarin pernah yang pagi jam 5:30 saya dari Larantuka ke Nara Timur melalui Klubagolit. Lalu sampai di sana jam 2 saya ke Larantuka. Saya istirahat di rumah sedikit, jam 3:30 saya sudah ke Solo. Turun di Lohayong, mereka jemput ke Lamakera. Lamakera malamnya saya di sana, besok paginya ke Menanga. Sorenya saya sudah ke Larantuka, sorenya kita sudah ketemu di rumah guru di Witihama. Nah, dan itu memang sudah terschedule. Lalu misalnya karena sudah terschedule, maka saya tidak perasaan kalau saya akan pamit lebih dulu. Mohon maaf, saya lebih dulu karena saya tidak perasaan untuk akan pamit lebih dulu. Oke Pak Maksi, ini terkait terschedule, terjadwal semua di manajemen ini terbawa dari organisasi atau bagaimana? Memang terbawa dari organisasi. Lalu itu saya tingkat lokal. Tapi pernah perjalanan saya yang paling jauh itu pernah dari Manado saya. Manado pagi yang keluarnya jam 4 dan harus tiba di Larantuka sore. Jadi bagaimana dari Manado, Makassar, Bali, Kupang. Targetnya sampai sore harus sampai sore di sini. Itu tingkat nasionalnya pernah. Lalu saya pernah jam 5 sore itu masih di Sumba Barat. Lalu bergerak ke Sumba Barat Daya, saya naik pesawat jam 5:30, lalu ke Ende. Sementara jam 7-nya saya harus ke Solo. Karena waktu itu dengan Ibu Bupati mereka ada penilaian taman di kantor-kantor camat. Jadi saya turun di Ende dengan travel sampai di Momere sudah jam 12 lewat. Sudah tidak ada kendaraan. Nah, di situ saya juga punya alternatif lain. Saya bilang antar saya ke asrama Brimob. Di sana ada teman saya di Brimob. Saya sudah WA di teman Brimob untuk sampaikan di supir itu antar saya langsung ke Larantuka. Nah, mungkin kalau saya sampaikan dia menolak. Tapi teman saya yang Brimob tadi sampaikan dan dia antar saya di sambil Larantuka jam 3 pagi. Nah, jadi perjalanan yang sekelas begitu saya sudah lewati, apalagi hanya khas Larantuka atau Solo, Adonara itu menurut saya itu mudah sekali. Nah, saya bisa manage itu. Apalagi dengan akses jalan yang sekarang sudah. Begitu. Jadi agenda itu menurut saya sangat penting dan kalaupun misalnya saya tidak bisa hadir di salah satu agenda, maka malam itu atau minimal 2-3 hari sebelumnya itu sudah ada penyampaian supaya orang tidak kecewa dengan kita begitu. Karena kalau sudah dipercayakan di banyak tempat atau oleh banyak orang, maka sudah pasti kita waktu ini juga sudah mepet, sudah setengah mati dan harus dijaga di situ, jangan sampai mengecewakan orang. Sehingga bisa jadi satu hari di jam yang sama ada 3 undangan. Nah, kita buat kalkulasi. Saya mungkin tidak hadir di sini. Makanya kan pernah di undangan di kegiatan PGRI Witihama ada yang saya putuskan untuk pakai Zoom saja. Nah, itu karena ada agenda lain yang saya harus penuhi begitu. Tapi tidak mengecewakan. Gitu. Jadi saya bahkan juga bisa menantang di teman-teman guru. Teman-teman guru boleh jam 7 akan pergi sekolah, jam 1 pulang. Setiap hari dilakukan itu. Setiap hari tanpa absen tuh. Tapi pertanyaan besarnya, apakah pernah teman-teman juga sudah membawa anak-anak bisa naik pesawat ke Jakarta berprestasi? Jadi ukuran kualitasnya yang mana nih sebenarnya? Jadi memang sudah terpola dan sudah terbiasa bahwa ya kita pagi pergi, siang pulang. Nah, tapi kita tidak menelisik masuk ke dalam untuk kita dari jam 7 sampai jam 1 itu apa yang harus kita lakukan tuh. Nah, jadi tidak sekedar masuk kelas mengajar dan selesai. Saya pikir itu kategori guru yang
belum kreatif lah sebenarnya menurut saya. Nah, karena jujur saja nilai anak-anak ini kan dengan mudah juga kita katrol kok. Nah, tapi bagaimana kita dorong mereka untuk menemukan ruang imajinasi, berprestasi, itu menurut saya yang lebih penting juga. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya.